Kalau kalian masih terhenti, kalian sudah mengambil keputusan A, kemudian kalian berpikir lagi, berputar lagi, aduh gue nyesel, aduh gue harusnya ngambil keputusan ini, harusnya ngambil yang seperti itu. Pada akhirnya kalian tidak akan menyelesaikan masalah, kalian hanya akan menambah masalah dalam diri kalian. Halo, balik lagi sama gue Alvin dan masih di channel Ayam Putih. Tentunya channel gue ini ngebahas seputar tentang amputee lifestyle, kemudian sebagai cancer survivor dan juga healthy lifestyle, dan tentunya konten-konten yang mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah kalian, karena kalian itu tidak sendiri. Gue punya permasalahan gue, kalian punya permasalahan masing-masing. Semoga dengan apa yang gue sharing bisa membantu kalian untuk menghadapi masalah kalian. Paling tidak memberikan kalian semangat lebih lagi dalam menghadapi setiap permasalahan. Oke, hari ini gue mau ngebahas mengenai, jadi beberapa waktu lalu itu ada yang menanyakan ke gue, Vin, lu pernah merasa menyesal nggak dengan keputusan yang lu ambil dengan mengamputasi kaki kanan lu ini? Dan gue menjawabnya dengan tidak. Jadi gue tidak menyesal dengan apapun keputusan gue yang sudah gue ambil dengan mengamputasi kaki kanan gue ini. Meskipun at the end beberapa bulan lalu gue divonis metastasis di bagian paru-paru, tapi gue tidak menyesali dengan apapun keputusan gue itu. Nah, kebanyakan orang, gue berpikir kebanyakan orang itu akan berpikir adalah seandainya atau kalau keputusan kita berbeda dengan yang dulu, apa hasilnya? Mungkinkah lebih baik? Karena sering banget mungkin tanpa kita sadari kita selalu membandingkan atau berpikir, kalau aja dulu gue mengambil keputusan yang lain, tidak seperti ini. Benar nggak teman-teman? Teman-teman sering nggak berpikir seperti itu? Nah, kalau menurut gue secara pribadi, itu sah-sah saja sebenarnya orang berpikir seperti itu. Tapi jangan dijadikan sebagai suatu penyesalan. Jangan dijadikan hal itu setelah lu mengambil keputusan, kalian mengambil keputusan A, dan kalian berpikir, oh andai aja gue ngambil keputusan B, akhirnya kalian menyesali keputusan yang ini, dan berlarut-larut sampai kalian tidak bisa berpikir secara jernih, tidak semangat lagi dalam menghadapi setiap masalah kalian, menghadapi permasalahan kalian. Ketika kalian sudah berpikir semakin berlarut-larut, itu sudah menjadi hal yang tidak baik. Jadi kalian harus merubah pola pikir kalian dengan bersyukur dengan apapun keputusan yang kalian ambil. Sebagai contoh, mungkin pada case gue, pada waktu itu gue diberikan pilihan untuk dua hal, yaitu rekonstruksi tulang atau gue dengan amputasi. Atau mungkin saja bisa menjadi satu alternatif, yaitu dengan pengobatan alternatif. Tapi gue memilih untuk diamputasi, yang tujuannya adalah satu, untuk mencegah terjadinya penyebaran hingga mencapai 0%. Sedangkan kalau rekonstruksi bisa saja terjadi penyebaran 10-15%. Dan alternatif kita nggak tahu pengobatannya seperti apa, yang mungkin saja bisa menjadi atau bisa menyembuhkan gua secara total. Dan resultnya gue mengambil amputasi, dan setelah 2 tahun ternyata gue divonis metastasis. Artinya kalau kita mau menyesali hal tersebut dengan hal yang keputusan gue untuk diamputasi, kalau gue mau berpikir jelek, artinya gue coba aja gue ngambil keputusan untuk direkonstruksi, mungkin hasilnya beda. Ya, mungkin hasilnya beda, tapi bisa beda menjadi lebih baik atau bisa beda menjadi lebih buruk. Kalau misalkan menggunakan jalur untuk alternatif, sama juga, bisa juga lebih baik, bisa juga lebih buruk. Jadi gue berpikir
sudah, dengan keputusan gue seperti ini, gue menjalankan keputusan gue menghargai setiap keputusan yang gue ambil. Jadi gue lebih menjalannya lebih wow, lebih enak. Jadi gue tidak menyesali setiap keputusan gue, karena menurut gue nggak ada gunanya kalau misalkan menyesali keputusan yang udah kita ambil. Toh kita nggak bisa memperbaiki hal tersebut, kita tidak bisa mengulang waktu yang lalu, kita nggak bisa merubah keputusan yang ada. Nggak mungkin gue tiba-tiba berubah lagi, punya kaki lagi, kan itu nggak mungkin gitu kan. Dan kalaupun gue dikasih waktu untuk kembali, misalkan kita berandai-andai lagi, misalkan gue dikasih waktu untuk kembali lagi ke waktu sekitar 2 tahun lalu, apakah gue akan mengambil keputusan yang sama? Yes, gue tetap akan mengambil keputusan untuk diamputasi, karena gue bersyukur dengan apapun yang gue jalankan ini, gue sudah menghadapinya sampai saat ini. Dan juga dengan support sistem gue dari keluarga, dari teman-teman, lingkungan sekitar gue yang mensupport gue. Yes, jadi gue sangat bersyukur dan tidak menyesali keputusan yang gue ambil. Jadi bagi teman-teman semua di luar sana yang mungkin sedang menghadapi masalah, satu, kalian harus menerima kondisi kalian apapun itu. Jadi pertama-tama dalam setiap menghadapi masalah, kalau saran dari gue adalah kita terima dulu masalahnya seperti apa, kita pelajari, lalu kita bisa mengambil keputusan dengan benar. Kita bisa mengambil keputusan mana jalan yang terbaik. Meskipun sulit, tapi apapun itu kita harus mengambil keputusan, baik A atau B atau C atau D atau pilihan yang lainnya. Salah satu kalian harus pilih, dan hargai setiap keputusan yang kalian ambil. Jangan menyesal dengan keputusan yang kalian ambil, karena dengan kalian tidak menyesali keputusan itu, kalian sudah membuat pikiran kalian satu langkah lebih tenang dibandingkan kalian sudah mengambil keputusan dan kalian menyesali itu. Artinya kalian hanya menambah masalah baru, tidak menyelesaikan masalah yang ada. Jadi ketika kalian sudah ada masalah, kalian selesaikan, kalian terima dulu, kalian hadapi, kalian ambil keputusannya. Setelah itu kalian bisa berpikir untuk next step-nya bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kalian masih terhenti, kalian sudah mengambil keputusan A, kemudian kalian berpikir lagi, berputar lagi, aduh gua nyesel, aduh gua harusnya ngambil keputusan ini, harusnya ngambil yang seperti itu. Pada akhirnya kalian tidak akan menyelesaikan masalah, kalian hanya akan menambah masalah dalam diri kalian. So, sekian dari gua, itu yang bisa gua sampaikan, yang mau gua sharing, yaitu tentang penyesalan, tentang cara berpikir, pola berpikir kalian dalam menghadapi setiap permasalahan. Kalau video ini berguna bagi kalian, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang mungkin pada saat ini sedang menghadapi masalah, yang mungkin saja dengan apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk rekan-rekan kalian, untuk keluarga kalian, atau bagi orang-orang sekitar kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe channel saya, kemudian klik loncengnya, jadi kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap saya ada update mengenai apapun itu yang bisa saya share. Karena tujuannya channel ini untuk saya bisa sharing pengalaman hidup saya, dan harapannya bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang menghadapi masalah yang sama seperti saya, atau mungkin sedang menghadapi masalah yang berbeda, mungkin bisa menambah masukan dalam mengambil setiap keputusan. Oke, sekian video dari saya. See you guys.